Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad akhraja nataij al-fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aql kull hijabin min sihabil jahl hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashafah nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Segenap pujian dan rasa syukur tak henti-hentinya kita alirkan ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan dalam rangka menyahudi salah satu panggilannya, yaitu salat subuh berjamaah. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, contoh teladan yang paling sempurna, idola kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari lembah yang nista kepada posisi yang mulia, dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan Islamiyah. Begitu juga kepada para ulama yang mutaqaddimin dan mutaakhirin, di mana pikiran-pikiran dan bimbingan mereka tersebar dalam berbagai kitab yang dapat kita kaji dan kita baca untuk memperluas wawasan, memperdalam pengetahuan dalam rangka mengenal ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengku Imam Syekh, Tengku Kesik, Tengku Imam Kampung, Tuha Put, Tuha Harapan, Tuha Adat, Tuha Pakat, hadirin hadirat jamaah syiar muhibbah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita sudah memasuki bulan Rajab, yaitu paruh pertama bulan Rajab, kalau tidak salah tanggal 7 pada pagi yang mulia ini. Dalam bulan ini, tepatnya tanggal 27 Rajab nanti, ada sebuah peristiwa besar yang terjadi, dan peristiwa ini direkam oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, atau Quran surat ke-17 dalam mushaf yang ada sama kita pada hari ini. Namun sebelum kita menggali, mengkaji dan memaknai peristiwa Isra Mi'raj, Imam As-Suyuti, salah seorang ulama besar di kalangan Sunni, menjelaskan bahwa untuk memahami peristiwa yang bernama Isra Mi'raj sebagai salah satu keajaiban perbuatan Allah dalam memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kita perlu memahami terlebih dahulu pengantar surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini surat ke-17, pengantarnya adalah surat ke-16. Imam As-Suyuti mengatakan, untuk memahami intisari sebuah surat, bacalah surat pengantar untuk surat itu, dan surat pengantarnya adalah surat sebelumnya. Apa itu? Untuk memahami keajaiban perbuatan Allah dalam Isra Mi'raj, perlu memahami terlebih dahulu keajaiban ciptaan Allah yang bernama lebah. Kenapa? Karena lebah ini konkret, bisa diamati dengan mata manusia wujudnya,
Dan saya kira kita semua di sini pernah melihat lebah. Bisa didengar bunyinya, bahkan pernah menikmati madunya. Ini lebah. Ada apa dengan lebah ini? Kenapa lebah disebut salah satu makhluk Allah yang memiliki keajaiban, yaitu keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada 3 jenis binatang kecil yang dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Mulai dari An-Namlu yang paling kecil, yang berarti semut, An-Nahlu yang berarti lebah, dan Al-Ankabut yang berarti laba-laba. Ketiga binatang ini adalah ayat-ayat kauniyah Allah yang mengajarkan kepada kita banyak hal, sebanyak yang mampu kita gali darinya. Dari lebah, ilmuwan Austria Profesor Fritz melakukan penelitian puluhan tahun mempelajari hanya untuk lebah. Kenapa? Dia penasaran, kenapa binatang sekecil ini ada dalam Al-Quran? Kenapa binatang sekecil ini menjadi nama sebuah surat? Bukan hanya ada dalam ayat-ayat, menjadi nama sebuah surat. Dan penelitiannya menemukan bahwa lebah ini adalah guru yang paling baik untuk dipelajari oleh manusia. Kalau ingin menjadi khairul ummah, sebaik-baik manusia, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Ali Imran, bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat terbaik yang diciptakan Allah untuk manusia. Apa temuannya? Yang pertama, lebah ini adalah makhluk yang sangat arsitektural. Arsitek ulung lebah ini. Padahal lebah tidak punya universitas teknik arsitektur, tak pernah kuliah, bahkan tak pernah sekolah. Apa buktinya? Fritz melanjutkan, buktinya lebah sanggup membangun sarang yang bertingkat-tingkat, dan setiap tingkat ada puluhan bahkan ratusan lubang berbentuk segi 6 dengan ukuran yang sama. Padahal lebah tidak menggunakan meteran, tidak punya alat ukur, tetapi mampu membangun sarang bertingkat-tingkat. Bentuknya semuanya segi 6, dalam dan tingginya sama, ukurannya juga sama. Ini keajaiban pertama dari lebah. Kita manusia punya universitas, dalam membangun sebuah gedung terlibat teknik sipil, ada insinyur arsitektur, bahkan ada ahli planologi untuk tata ruangnya, ada hidrologi untuk bidang airnya, ada ahli eksterior untuk di luar ruangan, interior dalam ruangan. Tapi banyak ukuran besi yang meleset, yang dirap ukuran 10 menjadi 8, yang 20 menjadi 18, semen yang 1:2 adukannya menjadi 1:4, bahkan tak terbandingkan, sehingga bangunan belum dipakai sudah roboh, belum digunakan sudah runtuh. Ini yang diajarkan lebah kepada kita tentang kejujuran, ketepatan, dan arsitektural. Ini yang pertama, kata Profesor Fritz. Yang kedua, lebah ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki ratu, namanya Ratu Lebah. Dan setiap ratu lebah memimpin 10 hingga 30.000 ekor lebah. Tapi kata Profesor Fritz, dalam sejarah lebah tidak pernah terdengar dan terlihat ada kaum lebah demonstrasi memprotes ratunya. Tidak ada. Kenapa? Karena sang ratu memelihara rasa malu untuk 2 perkara. Yang pertama, ratu lebah tidak bisa dan tidak mau melakukan hubungan seksual dengan kaumnya yang di bawah kepemimpinannya. Kenapa? Ratu lebah malu
melakukan hubungan seksual dengan yang dipimpinnya. Tapi dalam kenyataan hidup kita, bukan hanya perzinahan, tapi bahkan ada keluarga dekat yang memperkosa paman dengan keponakannya, kakek dengan cucunya, dan beberapa peristiwa besar lainnya yang dulu waktu saya masih kecil itu peristiwa di kota-kota besar di barat sana. Tapi hari ini sudah ada di bumi Serambi Makkah. Bukan lagi impian, tapi sudah menjadi kenyataan hidup di kalangan kita. Padahal lebah mengajarkan tentang etika, bahwa itu baru bisa dilakukan dengan satu ikatan yang diperkenalkan Islam dengan an-nikah, yaitu perkawinan atau pernikahan. Ini lebah. Yang kedua, rasa malu yang dipelihara oleh lebah, sehingga ia tidak pernah diprotes oleh umat yang dipimpinnya, adalah tidak pernah mengambil jatah makanan kaumnya untuk dimakannya. Lebah hanya memakan jatahnya. Bahkan dia sering mengajak kaumnya bila menemukan saripati bunga untuk sama-sama menghisap saripati, menikmati makanan bersama-sama dan sama-sama menikmati makan. Ini lebah. Tidak pernah mengeksploitasi hak orang lain, mengebiri hak orang lain, mencuri hak orang lain, merampas dan menahan hak orang lain. Itu bukan perilaku lebah. Tetapi manusia yang punya agama, termasuk muslim, masih punya banyak perilaku yang mengangkangi, melanggar, merampas, menahan hak-hak orang lain. Banyak anggaran yang dialokasikan untuk fakir miskin, tapi karena dikelola oleh orang yang tidak amanah, bukan mengurangi kemiskinan dan kefakiran, tapi menambah jumlah mereka yang dulunya sejahtera bisa dimiskinkan oleh sistem pengelolaan negara dan pemerintahan yang tidak mengikuti lebah. Tugas kita memberantas kemiskinan, tapi justru berperan untuk menambah jumlah orang miskin dan jumlah orang fakir, sehingga hidup kita tidak berkah. Uang kita banyak, semakin banyak uang yang kita miliki, tetapi semakin sedikit yang bisa kita belanjakan. 2 juta peng tajak bahasa empreh kabeh sejum di tengah kita. 10 juta jenuh na depu bloli. Awai udung 100 rupiah bisa ke sekolah anda ke boh untuk peng jajan setiap tiburong. Kenapa? Keberkahan. Berkah itu bukan soal besar jumlahnya, berkah itu soal besar manfaatnya, kata Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya. Soal berkah, soal betapa bermanfaatnya apa yang kita miliki, bukan soal berapa jumlahnya, tapi berapa manfaatnya. Ada orang punya uang 1 miliar, separuh untuk membeli fasilitas diskotik, yang lain untuk berjudi, selebihnya untuk pacaran dan narkoba. Semuanya mudarat. Ada orang hanya punya uang 100.000 rupiah, tapi semua digunakan untuk sedekah atau nafkah hidupnya agar dia kuat beribadah. Semuanya bermanfaat walaupun 100.000. Ini keberkahan. Sehingga hari ini banyak kuliner, banyak makanan di mana-mana, tetapi sangat sedikit nutrisinya, sangat sedikit vitaminnya. Orang lalu lalang ke Jakarta, ke Amerika, ke Jepang sebelum pandemi, tapi sangat sulit untuk ke rumah tetangga sebelah menjenguk mereka yang sakit. Bahkan hari ini banyak manusia sudah bisa naik ke bulan, tapi tak sanggup datang ke masjid. Sangat baik dalam melayani masyarakat dan teman-temannya, tapi sangat buruk dalam melayani orang tua dan pasangan hidupnya. Ini fakta yang dipertontonkan kepada kita saban hari. Tidak usah jauh-jauh, sekitar Kecamatan Muara Dewa saja.
Coba perhatikan seberapa kecil keberkahan hidup kita, sehingga jumlah indeks orang yang bahagia semakin lama semakin menurun, jumlah orang yang menderita semakin meningkat. Pengna, pangkatna, dumpuna yang hana bahagia. Sementara banyak orang tidak punya apa-apa, tapi punya sesuatu, yaitu kebahagiaan. Kenapa? Karena dia punya yang memberi segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh demi Allah kehilangan segala sesuatu, tapi tidak boleh karena sesuatu kita kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Itu pelajaran kedua dari lebah. Yang ketiga, lebah ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengisap saripati bunga, mengisap yang baik-baik, memakan yang baik-baik, meminum yang baik-baik, memasukkan dalam perutnya sesuatu yang baik, yaitu saripati bunga. Bahkan menurut penelitian para ahli, bisa ratusan sampai ribuan saripati bunga yang dihisap oleh lebah dan mengeluarkan yang baik-baik, yaitu madu. Ini pelajaran ketiga yang diajarkan lebah. Madu ini menurut Al-Quran surat An-Nahl ayat 69, fihi sifa'un linnas, pada madu itu ada obat untuk manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Bayangkan Allah perintahkan lebah itu, wa auha rabbuka ilan nahli, dan Allah wahyukan kepada lebah, Allah perintahkan kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma yahrishun. Untuk apa? Membangun sarang-sarang di bukit-bukit dan di gunung-gunung, wa minasyajari, dan di pepohonan-pepohonan, wa mimma yahrishun, dan membangun sarang di tempat-tempat yang dibangun oleh manusia. Di masjid, basago rumah, yaitu balai rabini rangkang, ipegat empung, nyen perintah Allah kayak pegat galak-galak lebah. Bentuk kaicah katanya, kamu nganggur rumah katanya. Ini perintah Allah dalam surah An-Nahl ayat 68. Ayat 60, ya, ayat 68. Anittakhidhi minal jibali buyuta. Bangunkan sarang-sarangmu, rumah-rumahmu di gunung-gunung jibal, wa minasyajari, dan di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan di bangunan-bangunan yang dibangun oleh manusia. Jangan sampai kita marah karena lebah melaksanakan perintah Allah, perintah Tuhannya yang juga Tuhan kita, penciptanya yang juga pencipta kita. Ini lebah. Apa artinya? Lebah itu makan makanan yang halalan thayyibah dan mengeluarkan madu yang bermanfaat bagi manusia. Tidak hanya mengandung vitamin, tapi madu menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit. Manusia muslim yang sudah meniru lebah, dia hanya memasukkan dalam mulutnya yang halal dan yang baik, hanya memakai yang halal lagi baik, hanya meminum yang halal lagi baik. Karena yang kita makan yang halal dan baik, yang kita minum halal dan baik, yang kita pakai halal dan baik, yang kita keluarkan adalah yang baik-baik. Bila kita bicara, kalimat kita itu mengandung ilmu, pengetahuan dan kebijaksanaan. Orang yang sebelumnya jauh dari Allah, dengan kita berbicara mendekat kepada Allah. Yang dulunya tak punya kesadaran berbuat kebaikan menjadi sadar untuk berbuat kebaikan. Kalimat-kalimat kita tak pernah kotor, tak pernah menggores perasaan orang yang mendengar, tak pernah menyakiti hati orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah kalimat-kalimat lebah, kalimat muslim yang sudah belajar pada makhluk Allah bernama lebah. Kenapa?
keluar kalimat yang baik? Kenapa keluar perbuatan dan tindakan yang baik? Karena yang masuk dalam mulut dan perut kita adalah makanan-makanan yang baik. Semakin banyak makanan yang haram masuk, semakin banyak pula tindakan yang haram. Karena makanan yang kita makan, minuman yang kita minum mempengaruhi perilaku kita. Semakin banyak yang haram, semakin banyak pula kecenderungan kita untuk berbuat haram. Semakin banyak makanan dan minuman yang halal, semakin banyak pula kecenderungan kita untuk berbuat hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan mempengaruhi kita dalam melakukan dosa. Makanya Nabi mengatakan setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram akan cenderung untuk berbuat haram. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang halal, maka pelakunya, orangnya akan cenderung berbuat yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran berikutnya yang diajarkan lebah kepada kita. Yang terakhir, lebah adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat memelihara kekompakan dan persaudaraan. Bahkan Profesor Fritz merekam bunyi-bunyi dengungan lebah ketika ada terbang. Itu sangat khas, sangat nyaring. Itu untuk menggambarkan bagaimana lebah berkomunikasi begitu intens dengan sesamanya. Komunikasi dan silaturahim adalah pelajaran berikutnya yang diajarkan lebah kepada kita. Jangan sampai karena kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi, kepentingan-kepentingan yang bersifat sesaat, kita lalu meruntuhkan persaudaraan, merobohkan persatuan, dan menghancurkan silaturahim. Karena dunia ini adalah persinggahan, waktunya sangat sesaat. Ibarat seorang musafir singgah di sebuah restoran untuk salat dan makan, kemudian berangkat kembali melanjutkan perjalanan dari alam dunia ke alam kubur, hari kebangkitan, hingga yaumil hisab, hingga surga atau neraka. Perjalanan kita masih sangat panjang, dunia ini sangat singkat. Oleh karena itu, jangan korbankan akhirat hanya untuk dunia. Jangan korbankan Allah hanya untuk menuruti hawa nafsu. Jangan korbankan silaturahim dan persaudaraan hanya karena hasrat untuk berkuasa, untuk kaya, dan untuk menjadi orang berpengaruh. Kita tidak akan pernah besar dengan cara mengecilkan orang lain. Tidak pernah benar-benar kaya dengan cara memiskinkan orang lain. Tak pernah memiliki derajat yang tinggi dengan cara merendahkan orang lain. Dan tidak akan pernah mulia dengan cara menghina orang lain. Kita besar karena membesarkan Allah. Kita mulia karena memuliakan orang lain. Kita menjadi derajat tinggi karena meningkatkan derajat orang lain. Kita menjadi baik dan menjadi orang yang bermanfaat karena kehidupan kita memberikan dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah beberapa pelajaran yang diajarkan lebah kepada kita. Dan ada banyak pelajaran lainnya yang tersebar dalam Al-Quran, hadis, dan kitab itu seorang ulama yang dapat kita gali dan kita baca. Berapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil tergantung berapa banyak yang kita cari dan kita temukan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan seperti cahaya yang diajarkan lebah kepada kita dapat memperbaiki hidup kita, menerangi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum